kita sudah bicara bahwa Anda akan disuruh jadi pengusaha. Tadi saya minta Pak Jack Ma ya diundang ke sini. Nah ini Jack Ma nih. Orang yang paling kaya di Cina. Ya, Alibaba.com itu dia yang punya. Background-nya dia bukan bisnis. Dia guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris yang tertarik sama internet, ya akhirnya punya bisnis internet yang sekarang menjadi orang yang paling kaya karena internet di Cina. Ya, kita tanya ke dia, Pak, perusahaan apa kalau saya sudah lulus, saya harus bekerjanya? Ya. Jadi kita tanyakan ke Jack Ma ya. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just to learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can you focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Okay. Coba apa yang Anda pelajari di situ? Apa kata Jack Ma? Umur seumuran Anda? Jadi kata Jack Ma tadi, katanya, kalau Anda lagi sekolah, kalau Anda umurnya masih muda,
Be a good student. Pastikan Anda belajar dengan baik. Setelah selesai sekolah, mulai Anda bekerja. Bekerja di perusahaan besar, di perusahaan kecil. Kebanyakan orang ini berpikirnya, saya harus bekerja di perusahaan besar, yang hebat, yang gajinya besar. Menurut Jack Ma bukan itu. Jadi yang Anda harus cari itu bukan perusahaannya yang besar, tapi cari bosnya yang bisa Anda kenal dan bisa Anda belajar sama dia. Ya. Biasanya di perusahaan yang kecil, small company. Kalau di perusahaan besar itu Anda jauh tuh ke manajer, ke direktur. Anda banyak kumpulnya sama kere-kere juga. Ya, sama pekerja-pekerja biasa juga. Jadi pola pikirnya ya tetap pola pikir pekerja. Tapi kalau Anda di perusahaan kecil, Anda bisa kenal bosnya, Anda kenal manajernya, Anda tahu keuangannya, Anda tahu networknya, banyak sekali yang bisa Anda pelajari. Jadi Jack Ma bilang, kalau bisa Anda ini maksimum 10 tahun kerja ini kerja 10 tahun ya. Untuk apa? Ya nanti kita bicara. Setidaknya Anda untuk cari network, belajar cara bekerja, belajar berbisnis, ngobrol, lain-lain lah. Segala macam sosialisasi. Jadi maksimum 10 tahun. Bisa lebih cepat, lebih bagus. Tapi cari perusahaan kecil supaya Anda kenal sama bosnya dan Anda belajar banyak. Jangan Anda bekerja untuk mencari uang di perusahaan. Tujuannya itu akan panjang Anda. Ya, jadi Anda berkarir bisa 10, 20, 30 tahun di situ baru Anda akan mendapatkannya. Terlalu lama. Umur 30 sampai 40 tahun, nah Anda mulai bekerja sendiri. Work for yourself. Jadi misalkan Anda masuk ke GMF, ya, kerja 10 tahun di situ. Tapi pastikan di tempat itu Anda kenal sama manajernya, kerjasama sama manajernya, saling tukar pikiran dan lain-lain. Setelah itu 5 tahun, 6 tahun Anda keluar. Ya, Anda buka usaha sendiri, udah belajar cukup 5 tahun di situ. Misalkan 6 tahun di situ, maksimum 10 lah. Setelah itu work for yourself, Anda mulai punya bisnis sendiri. Umur 40 sampai 50, dari beberapa bisnis, karena nggak mungkin Anda hanya punya satu bisnis, bisa 5, 10. Dari situ yang begitu banyak, Anda fokus dari yang paling Anda bagus, paling Anda pintar. Misalkan Anda senang mekanik, ya, Anda senang engineer, senang teknik. Ya udah Anda fokus di usaha itu. Ya. Tapi belum tentu, siapa tahu pada saat bekerja ternyata Anda bagus di keuangan, ya ada fokus di situ. Ya, umur 40 sampai 50. Umur 50 sampai 60 work for young people. Nah, bekerja untuk anak muda. Jadi Anda kerjasama sama anak muda, bantu anak muda tadi punya perusahaan sendiri, punya keahlian, punya penghasilan bagus. Biar mereka yang bekerja jadi direktur, angkat jadi wakil direktur, angkat jadi manajer. Anda nggak perlu jadi manajer atau jadi direktur, Anda jadi investornya aja, ya, atau Anda jadi komisaris kalau di perusahaan. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Saya cari anak-anak muda, ya Anda ini yang punya potensi, yang mau kerja keras, yang pintar, memutarkan aset buat penghasilan, keuangan, atau apapun yang Anda punya kelebihan.
Ya, mau kelebihannya seni, mau kelebihannya engineering, mau kelebihannya olahraga, yang penting Anda punya karakter lebih. Ya, nanti bisa kerjasama dengan saya. Nah, itu namanya work for young people. Karena mungkin tenaga saya kalah dengan tenaga Anda. Waktu saya kalah dengan waktu Anda. Ini pengalaman saya mungkin ada kelebihannya, kita bisa sharing. Kapital saya mungkin lebih dari Anda, nanti bisa sharing. Ya, jadi kita kerjasama. Itu yang dilakukan pada umur 50-60. Work to invest in young people. Lalu umur 60 ya sudah, ya enjoy yourself, ya. Hobi-hobi tadi juga. Kerjakan aja, ngapain aja, nggak usah kerja lagi, udah bukan waktunya, bukan tenaganya umur yang 60 untuk masih tetap bekerja. Jadi kalau Anda lihat di luar sana yang masih udah tua-tua masih tetap bekerja, ya kepaksa ya, tidak punya opsi-opsi lain. Ya inilah rekomendasi dari Jack Ma, ya bukan dari saya, tapi menurut saya karena dia sudah berhasil, ya kita tiru ya, apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Jadi sekarang nih Anda posisi di mana di sini ya? Be a good student. Tapi boleh sudah mulai punya usaha sendiri lebih baik, ya. Sudah mulai tahu apa yang harus dikerjakan lebih baik. Sudah mulai bekerja dengan orang yang senior lebih baik. Jadi Anda bisa akselerasi lebih cepat. Ya. Umur 20 learn. Umur 20-30 follow a good boss. Ikuti bosnya yang bisa kerjasama dengan Anda. Umur 30-40 business for yourself. Mulai buka usaha. Umur 40-50 fokus sesuatu yang Anda bagus. Ya, kembali lagi tadi Anda pintar engineering, ya fokus ke engineering. Anda pintar bisnis, Anda fokus ke bisnis. Anda pintar komunikasi, Anda fokus ke komunikasi. Umur 50-60 invest di anak muda. Ya. Bikin perusahaan baru dengan anak muda. Ya, bikin startup dan lain-lain. Lalu yang ini enjoy. Jadi inilah karirnya ya, learn, follow, work, business, invest, enjoy. Boleh Pak, ingin lebih cepat ya boleh, learn, langsung invest, langsung enjoy. Tidak salah. Jadi tidak perlu Anda kerja dulu, nah apa-apa. Jadi Anda langsung jadi investor, ini jalan pintas. Atau Anda langsung jadi bisnismen, jalan pintas. Ya. Kalau Anda ingin lebih pintas lagi, ya langsung ke sini. Nggak ada salahnya. Anda langsung jadi investor. Makanya saya ajarkan di sini hanya jadi investor. Mulai bagaimana tahu rasanya berinvestasi. Supaya Anda punya pilihan. Kalau jadi investor, Anda tetap bisa punya bisnis, Anda tetap bisa punya kerja. Ya. Tapi tidak semua orang yang kerja tahu bagaimana berinvestasi, tidak semua yang punya bisnis tahu bagaimana berinvestasi. Jadi ini penting kalau menurut saya. Ya, Anda tahu berinvestasi. Itu yang saya ajarkan di kewirausahaan, kebanyakannya adalah investasi. Ya, kalau cara kerja nanti Anda diajarin sama dosen lain. Bagaimana cara bekerja. Tapi saya tidak akan ngajari cara kerja, saya akan ngajari cara berbisnis dan berinvestasi. Ya, berkenalan dulu dengan saya. Nanti saya udah berkenalan dengan Anda. Nanti di kuisnya tadi sudah banyak sekali disebut di situ. Anda datang dari mana? Anda punya cita-cita apa? Ini saya. Jadi saya S1 di penerbangan di Inggris. Saya S2 dan S3 di Australia. Ya, tentang aerospace juga penerbangan. Jadi sudah berapa tahun berarti saya? Ini 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun, berarti 6-8 tahun saya sekolah, ya sampai S3. S3 di penerbangan, ya. Belum tentu kerjanya yang berhubungan sama penerbangan, ya, tapi tidak apa-apa ya, namanya juga income bisa datang dari mana saja. Nanti saya tunjukkan kepada Anda dari mana income saya datangnya. Ya dulu saya setelah lulus S1, malah sebelum S1 sebenarnya saya lulus SMA, lah saya sudah melamar ke 8, ya, Lembaga Antariksa dan Penerbangan. Lulus SMA. Baru dari 8 saya disekolahin ngambil S1 di Inggris. Ya, dan terus ngambil S2 dan ngambil S3. Jadi saya kerja dulu sebenarnya, baru setelah itu cari sekolah. Ya, tidak Anda udah bagus nih langsung S1. Ya. Kerja atau cari usaha. Nah, sekarang rutinitas saya kerja
jadi dosen di STTKD, juga jadi dosen di ITB, juga saya dosen di Melbourne Institute of Business dan Teknologi, ya. Saya juga jadi dosen S2, master di Swiss German University, di MBA, Master Business Administration, juga di Mechatronic, Mechanical Engineering. Ya, saya ngajar teknopreneur, ngajar advanced control, ngajar project management dan lain-lain. Ya, kebanyakan juga ngajar manajemen sekarang ini di S2. Ya, itulah kerjaan saya sebagai dosen. Ya, tapi tidak tiap hari. Dengan Anda kan saya hanya hari Rabu siang, terus hari Kamis. Nanti di antara Anda mungkin ada yang ikut perkenalan terhadap teknologi Dirgantara ya besok. Ya, saya ngajar 2 itu aja, hari Rabu dan hari Kamis. Karena hari Rabu pagi saya ngajar di Melbourne Institute, hari Sabtu saya ngajar di Swiss German University, ya. Jadi waktunya dibagi-bagi. Sisanya saya punya bisnis, ya. Bisnis apa saja? Saya punya Aeroprop, ya. Itu jual beli pesawat, ya. Kalau Anda tahu pesawat Twin Otter, ya, dari Kanada saya jual beli pesawat Twin Otter, ya. Saya jual komponen oil and gas, ya, dengan PT Aeroprop. Saya juga jadi komisaris di PT Sinergi. Jadi di PT Sinergi itu tentang otomasi, ya, otomasi itu elektronik lah ya, sistem kontrol dan lain-lain. Saya punya perusahaan Indonesia Pinus, Sulawesi Pinus, atau agroindustri ya. Jadi dulu ngambil getah pinus itu dijadikan resin ya di pabrik. Lalu ada perusahaan properti di PT Asem Mandiri, juga ada perusahaan jasa konsultan keuangan PT JKK, juga ada trading ya, perusahaan trading PT SKKP. Jadi saya punya beberapa perusahaan ya. Nah, itu kegiatan saya. Jadi ada dosen, ada usaha, ada jalan. Ya, kecuali karena COVID ini ya sudah lama nih nggak ke Jogja juga. Ini ada kampus-kampus yang selalu saya kunjungi tiap sebelum COVID ya. Kalau sudah COVID ini online semuanya. Jadi ada di STTKD dengan Anda, di Kent University, Melbourne, atau di Swiss German University ini di Alam Sutera ya, di Tangerang. Ya. Izin bertanya Pak, untuk Deakin College sama Swiss German University itu lokasinya di Indonesia apa di luar Pak? Ini lokasinya di Alam Sutera di Tangerang, Swiss German University. Nah ini gedungnya. Yang ini, yang Melbourne itu lokasinya di Sleepy di Jakarta. Oh di Jakarta semua. Ya. Nah, ini cabangnya di Jakarta semua. Jadi kalau di sini orang yang ngambil S2 semuanya. Ya. Kalau di Deakin College itu anak yang ngambil S1 tapi tingkat pertama, atau yang diploma tingkat pertama di sini, tingkat 2-3-nya dia di Australia sekolahnya. Oh iya siapa? Ya. Satu semester 150 juta tuition fee-nya. Ya, di sini mereka bayar pakai Australian dollar. Ya. Ya, jadi Anda beruntung, Anda dapat satu semester bayar berapa? 10 juta ya, 15? Iya benar Pak. 9 ya? Oke. Ya, 1/10-nya mereka ya. Ya, Anda cepat selesai lah, makanya jangan ngabisin uang orang tua. Ya. Nah, di STTKD, saya dikasih gaji sebulan, datang nggak datang saya dikasih gaji sama SGU ya, sama STTKD. Jadi saya nggak datang juga dikasih. Nah itu yang enak tuh, uang yang tanpa jam, tanpa harus datang Anda dapat. Nah itu namanya passive income ya. Saya bisa dapat 7-10 juta sebulan tanpa datang. Ya, datang sekarang per jam ini ya saya dikasih lagi 150-200 ribu per jam. Ya, ngajarin Anda. Jadi uang Anda tuh yang saya makan ya. Tapi intinya ya itu. Ya, karena sudah ada aset. Saya udah S3 berarti saya dikasih
bisa sampai 200.000 sampai 250.000 per jam. Ya. Di Deakin College saya dikasih sampai 1 juta per jam ngajar di mereka. Ya. Jadi waktunya kalau saya tidak dibuang saja 1 jam ya berarti membuang uang 1 juta. Ya. Karena saya dihargain 1 juta sejam. Di SGU sekitar 500.000 per jam. Jadi macam-macam, ya tergantung memang usahanya semacam apa. Ya. Nah ini yang disebutnya passive income, artinya ya Anda tidak perlu barter banyak waktu, setidaknya Anda bisa mendapatkan passive income. Jauh lebih baik lagi kalau Anda punya bisnis. Ya, nanti saya bicara tentang bisnis. Nah ini dulu waktu saya bekerja. Ya, kerjaan saya dulu di Lapan adalah bikin-bikin seperti ini, autopilot, bikin roket, bikin UAV, ya, bikin rudal. Ini ada radar segala macam. Ini kerjaan saya dulu di Lapan, Lembaga Antariksa dan Penerbangan. Sampai 5-6 tahun yang lalu saya mengundurkan diri, saya resign. Ya, kenapa resign? Ya kan saya tidak mau kerja terus umur hidup. Ya sudah mengundurkan diri saja. Ya. Waktu itu kalau gaji ya mungkin sekitar 15-20 juta lah ya. Waktu itu ya saya resign karena memang bukan tujuannya bekerja terus, tapi saya ingin punya bisnis. Ya akhirnya saya punya bisnis. Ya ini bisnis saya. Ya jadi saya punya agrobisnis. Ya dari karet dijadikan ke sini, dijadikan di pabrik, dijadikan resin. Ya. Saya punya bisnis properti juga. Tadi ada yang bisnis properti, makanya saya ingin ngobrol-ngobrol dengan orang yang punya properti. Ya, ini dulu nih properti saya di BSD. Kalau nggak salah beli 300 ini 3-4 tahun yang lalu 300 ya dijual 400 kayak gitulah ya beberapa bulan. Itu tugas seorang properti. Saya juga di Technopreneur, yaitu jual pesawat Twin Otter, jual rudal, ya, jual UAV, drone. Ya, ini perusahaannya di Malang, ini perusahaannya di Houston, di sana di Amerika. Ya, adik saya menjalankan. Itu usaha-usaha saya, ini usaha bisnis juga. Jadi jual beli rumah, ya, rumah yang seperti ini dibeli dari bank. Ya, kita sebut NPL, non-performing loan, jadi yang punya masalah dengan bank nggak bisa meneruskan, dibeli, ya 117 juta, renovasinya 20 juta, dijual 295 juta. Ya, diperbaiki, dijual. Ya, dan KPR, dan lain-lain lah ya. Ya semacam itu di bisnis properti. Lalu ada bisnis travel, ya temanku travel.com, ya. Ya, travel ini bisa travel ke Pamempek, lihat peluncuran roket ya waktu sebelum COVID tentunya. Ya, ada juga saya di pendanaan ya, belibisnis.com. Jadi kita mendanai pengusaha-pengusaha yang punya potensi bagus ya, kita danai untuk bisa kerjasama. Saya punya perusahaan akuntansi ya, tentang jasa keuangan, accounting solution. Jadi kalau perusahaan itu jangan semuanya dikerjakan sendiri. Kalau Anda nggak ngerti bikin keuangan, laporan keuangan, perpajakan, dan segala macam, ya kasihkan ke ahlinya. Ya, ahlinya adalah konsultan keuangan. Ya, nanti mereka yang akan mengerjakan ini semua, yang tentunya ada fee yang harus dibayar. Ini perusahaan jasa konsultan keuangan. Dan juga saya baru-baru ini ya jadi komisaris di SKKP. Ya, itu kerjasama dengan ojol ya, ojek online. Yang dulu kan ada Grab, ada Gojek, sekarang ada yang namanya Revo. Ya, ini ada baru ini Revo, pakai bajunya biru gini. Jadi untuk ojek online, ya, dengan PT SKKP. Oke, itu beberapa jenis perusahaan yang saya punyai. Ini saya tinggal di BSD, mungkin di beberapa Anda ada yang tinggal di Tangerang. Ya, saya tinggal di Serpong. Ini anak-anak saya nih, kalau di jalan nanti ketemu. Ini anak yang paling kecil, sekarang masih di SMP. Ini yang paling besar,
sekarang sudah bekerja di perusahaan game. Ya. Ini yang masih kuliah di pariwisata atau tourism ya di Malaysia. Ya. Itu anak-anak saya. Ya sekarang saya di rumah bertiga aja. Saya, ibunya sama anak yang paling kecil. Ya, yang paling besar kadang-kadang suka di rumah juga karena belum berkeluarga semuanya. Oke. Ya, itu background saya. Jadi dapat penghasilannya dari mana? Kembali lagi, ada jadi dosen, ada punya bisnis, ya, ada jadi investasi. Nah, nanti saya bicara tentang investasi ke Anda. Paling penting sebenarnya Anda mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti berinvestasi. Ya, kebanyakan orang berpikir, Pak, nanti aja investasi kalau sudah punya uangnya. Lama nanti. Jangan pakai uang Anda, nggak apa-apa. Anda bisa buktikan ke saya, ada ke toko orang lain, investasi Anda bagus, mereka bisa mengeluarkan uangnya. Ya, jadi investasi itu bukan karena uang, ya, tapi keahlian Anda. Jadi harus diasah mulai dari sekarang, ya, keahliannya. Ya, berharap suatu saat Anda menjadi aeropreneur, entrepreneur di bidang aeronautik, sama seperti Elon Musk. Ya, nanti kita banyak berbicara tentang Elon Musk deh. Contoh yang bagus nih Elon Musk, seorang aeropreneur. Ya, bagaimana bidang aeronautik itu bisa menghasilkan bisnis, bisa menghasilkan income, bisa menghasilkan investasi. Ya, saya akan nanti sharing dengan Anda. Juga saya akan belajar ke Elon Musk. Ya, bagaimana itu dia bisa mendapatkan investasi dalam bidang aeronautika. Oke, jadi 6 minggu ke depan kita akan belajar ini banyak sekali. Waktunya tidak cukup. Ya. Sebenarnya waktunya hanya 6 pertemuan, satu pertemuan itu 2 kelas. Jadi seharusnya satu pertemuan itu bicara 2 topik. Ini 2 topik nih. Biasanya saya ada 10 kelas. Ya, kalau ketemuan offline di kelas ada 10 kali pertemuan. Ya, berbicara tentang konsep wirausaha satu kelas, karakter satu kelas, leadership satu kelas, terus sampai menjadi investor. Ya. Tapi buat Anda karena pertemuannya hanya 6 kali, ya saya mulai dari awal udah jadi investor. Ya, karena itu yang paling penting. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari selama 10 atau 6 pertemuan ke depan ya. Bagaimana cara punya karakter bisnis yang bagus, bagaimana mempunyai kepemimpinan yang bagus, bagaimana berkomunikasi, memotivasi yang bagus, bagaimana punya financial quotient, spiritual quotient, bagaimana punya kreativitas dan inovasi yang baik, bagaimana menjadi aeropreneur yang benar, bagaimana mempersiapkan proposal bisnis, bagaimana menjadi technopreneur, dan ke-10 bagaimana menjadi investor. Jadi ini yang akan kita pelajari ya, untuk menjadi seorang wirausahawan atau menjadi bisnis yang berhasil. Nggak ada di sini disebut jualan. Ya, bukan itu yang utama. Tapi mindset, cara berpikir Anda itu yang jauh lebih penting. Nah, buku-bukunya Pak apa saja? Ya, ini buku-bukunya Anda bisa download, cari di internet atau beli di Gramedia. Ya, bukunya kalau Anda lihat, ini buku tentang kewirausahaan, technopreneurship. Ya, ini kalau nggak salah diterbitkan oleh Gajah Mada ya, UGM. Ini buku tentang leadership, ada di Gramedia. Buku tentang personality, ada di Gramedia. Buku tentang inovasi, Gramedia. Buku tentang berpikir, Gramedia. Buku tentang finansial di Gramedia ada, ya. Jadi banyak nih buku-bukunya sengaja saya cari supaya Anda bisa dapatkan di toko buku yang umum, ya. Nah, ini ada yang namanya diary. Jadi saya di catatan isinya apa? Kalau ada pertanyaan ini, ada gambar ini di lecture note saya, Anda harus jawab. Jawab di catatan ini. Kalau Anda write down your task, write everything, answer the question, ya, masukin di sana. Kalau Anda lagi dengerin kuliah saya, Anda berpikir, wah kayaknya ini bagus nih, atau kenapa ada pertanyaan ini ya? Anda tulis di sini. Jadi apapun yang keluar dari pikiran Anda tulis di diary. Hah?
Contohnya dari semacam apa? Ini ada contohnya dari semester-semester yang kemarin. Ini contoh-contoh diary-nya. Dia tulis ini di kertasnya, terus dia foto, terus dia kumpulin di PDF, terus dia disubmit. Ya, itu yang harus Anda lakukan juga. Anda tulis, mau ditulisnya di notepad, mau di komputer, atau mau di kertas. Nggak masalah, yang penting ada, terus Anda submit ke saya. Yang penting isinya seperti ini. Ini namanya ihsan. Sadarlah ihsan, kamu adalah seorang leader. Jangan biarkan lingkungan di sekitarmu mengendalikan dirimu. Ingat, ya ini yang nulis dia tentang dia. Nah, ini yang saya inginkan dari Anda. Ya, Anda berkomentar tentang diri Anda yang ada hubungannya dengan kuliah saya, yang Anda tulis di diary. Membiasakan diri berbicara kepada diri sendiri, misalkan. Ini yang dia tulis. Jadi jangan hanya Anda nulis yang apa yang ada di mata kuliah saya di lecture note, lalu Anda pindahkan ke diary Anda, yaitu hanya mindahin aja. Yang penting yang ada di pikiran Anda, masukin. Ya, boleh yang ada di kuliah saya Anda tambah-tambahin, masukin. Itu yang Anda tulis di diary. Ini contoh yang lain nih, lebih panjang. Nanti aku akan jadi apa? Ini Ihsan ya. Kebetulan diary Ihsan cukup bagus. Menurut saya sangat interaktif. Sangat bagus lah ya. Aku ingin menjadi orang yang berguna buat kedua orang tuaku. Aku sekolah supaya menjadi orang yang berilmu. Yang 15 tahun ke depan mampu berpenghasilan 50 juta sebulan. Nah ini menurut dia mungkin terinspirasi dari apapun yang dia baca, yang dia dengar, atau apapun. Ya. Jadi ini yang harus Anda buat ya setiap kali ada lecture. Nah, banyak contohnya nih. Menurut saya bank itu bukan tempat untuk mencari duit dan lain-lain ya. Ini contohnya, nah pakai gambar juga boleh, lebih baik nih. Saya di masa depan seorang teknisi sedang menjalankan pekerjaan pegawai pesawat terbang kepada para junior teknisi. Ya, ini katanya. Ini contoh lain. Kalau Anda punya pensil berwarna jauh lebih baik, kasih warna ya. Kasih kotak-kotak ini, kasih apalah. Pakai diagram juga udah baik. Ini contoh-contoh diary yang bagus ya. I have a dream ya, dan lain-lain nih berwarna nih bagus nih, kasih bulat-bulat. Dream big ya, target ingin jadi apa. Kita punya pikiran jangan sampai ditentukan orang lain. Wah, apapun, bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak jadi leader. Ini catatan note tentang leadership. Ya, sama juga tentang leadership. No target, no achievement. Ya, jadi pastikan ada diary Anda siapkan. Oke, itu contoh diary. Jadi setiap minggu saya akan minta ke Anda untuk mensubmit diary Anda minggu kemarin, minggu sebelumnya.